Teman-teman, jadi judul sharing hari ini adalah mintalah agapenya Tuhan. Apakah kasih Kristus dengan segala kemurahannya tinggal di dalam kamu? Begitu besar kasih Allah yang telah engkau rasakan, dan kiranya kasih Kristus semakin bertambah hari lepas hari di dalam hidupmu. Lihatlah, begitu banyak di antara engkau yang datang dengan suasana hati yang tidak enak. Tetapi izinkan kasih Allah membaharui dulu hatimu sebelum engkau mendengarkan firman Allah. Bapamu hadir di tempat ini. Izinkan Dia melembutkan dulu hatimu sebelum engkau mendengarkan firman Tuhan. Supaya saat setiap benih firman Tuhan dan kebenaran ditaburkan di dalam hatimu, itu dapat bekerja dengan luar biasa menjamah engkau. Katakanlah, Bapa, lembutkanlah hatiku, sama seperti hatimu yang lembut. Jauhkanlah dari kami hati yang keras, hati yang sombong, karena itu bukan daripadamu. Kami mempersembahkan hati kami. Ini Tuhan, ini hati kami. Taburlah kebenaran firman-Mu. Murnikanlah hati kami. Jadikanlah indah senantiasa di dalam nama Yesus. Tuhan tahu tidak ada yang sempurna di antara engkau. Tetapi hari ini izinkanlah kasih Bapa menutupi segala pelanggaranmu. Tidak ada kasih yang seperti ini yang menerima engkau apa adanya. 1 Korintus 13 ayat 7. Hari-hari ini terjadi begitu banyak krisis kasih di dalam kehidupanmu, sehingga engkau mulai melupakan makna kekristenan yang sesungguhnya. Tetapi saat krisis kasih terjadi dalam keluargamu, terjadi dalam hubunganmu dengan pasanganmu, dan engkau mulai tawar hati, izinkan kasih Tuhan melawat engkau kembali. Jika hubunganmu dengan sesama manusia mulai mengalami krisis kasih, katakanlah, Tuhan, aku mau agapemu, aku perlu agapemu, aku mau punya kasihmu. Saat engkau mengatakannya, maka akan ada kasih Tuhan tercurah di dalam hatimu. Izinkanlah Bapamu tersenyum melihat wajahmu. Wajah Bapa adalah wajah yang paling manis yang ada di bumi dan alam semesta ini. Hanya Bapamu yang memiliki rambut yang berwarna putih, tetapi menjadi satu-satunya yang menjadi orang tua bagi engkau yang ada di dunia ini. Izinkanlah kasihnya sampai di dalam hatimu, karena pada hari ini mahkota Bapa sendiri, yaitu mahkota kasih, dibawakan oleh malaikat untuk ada di tempat ini. Mahkota yang sama akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang mau belajar hidup di dalam kasih. Ada penglihatan diperlihatkan mahkota yang bersusun 3. Di atasnya ada beberapa huruf. Dan mahkota itu terbuat dari campuran emas, putih, dan kuning. Pada mahkota itu terdapat banyak permata yang terdiri dari 7 warna. Sehingga bila ada orang yang memakainya, orang itu jadi tidak tampak, karena yang terlihat hanya sinar beraneka warna. Bersama-sama dengan mahkota itu dibawakan sepucuk surat yang diberikan oleh Bapa untuk anak-anak yang dikasihinya, yang terambil dari surat Efesus 3 ayat 14-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kasih seperti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang baru saja kau baca ini? Kasih ini dinamakan kasih agape. Di samping kasih agape, ada kasih-kasih yang lainnya, yaitu kasih filia, kasih eros, kasih storge. Agape adalah kasih daripada Tuhan itu sendiri. Filia adalah kasih persaudaraan. Eros adalah kasih berdasarkan nafsu, berdasarkan hawa nafsu. Storge adalah kasih kepada keluarga. Engkau pasti sering mendengar kisah tentang Petrus di Yohanes 21 ayat 15-17. Bagaimana saat Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, di dalam terjemahan aslinya yang Tuhan singkapkan adalah, Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape kepadaku?
Apa yang Petrus jawab? Tuhan, saya filia kepada engkau. Tuhan bertanya lagi, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus menjawab sekali lagi, Tuhan, saya filia kepada engkau. Dan akhirnya Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau filia kepada aku? Petrus menjawab sambil menangis, Tuhan, aku filia kepadamu, engkau tahu itu. Pertanyaan ini berakhir, kalau engkau filia kepadaku, gembalakanlah domba-dombaku. Jauh pertanyaan ini berputar di pikiran Petrus. Tuhan, saya hanya bisa filia, Tuhan. Engkau tahu kapasitas saya hanya filia. Saya tidak mampu untuk agape kepadamu. Ini membuat Petrus mengalami satu tekanan di dalam hatinya. Mungkin hari-hari ini engkau berkata dalam hatimu, Tuhan, saya tidak mampu mengasihi engkau. Saya hanya bisa segini, Tuhan. Saya tidak bisa lebih, Tuhan. Tetapi saat Petrus mati, Petrus tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus. Dia merasa tidak layak. Sehingga dia minta disalib terbalik. Dan saat itu engkau tahu apa kata terakhir yang keluar dari mulut Petrus? Tuhan, ternyata saya agape kepadamu. Dalam perjalanan hidupmu, engkau perlu kasih agape. Kasih yang paling sempurna. Kasih yang paling tinggi. Tuhan mau kalau istrimu atau suamimu atau orang-orang sekitarmu, engkau berkata kepada mereka, aku agape kepadamu. Kalau saat pacaran, engkau bisa buat surat dengan banyak sekali kata cintanya. Agape ini lebih dari cinta manusia. Ini cinta Allah bagi manusia. Mari bersama-sama membaca kembali ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih ini terlalu lebar. Coba teman-teman, engkau buka tanganmu selebar-lebarnya. Terlalu panjang. Coba engkau tarik tanganmu. Satu ke depan, satu belakang. Terlalu tinggi. Coba engkau angkat tanganmu setinggi-tingginya. Dan terlalu dalam. Ya mentok. Kau pegang lantai lah palingnya. Engkau masih bisa melakukannya, bukan? Tetapi yang terpenting saat ini, saat engkau tadi melakukan apa yang Roh Kudus perintahkan kepadamu, coba lihat, engkau terbatas melakukannya. Tetapi kasih Kristus, kasih agape untuk engkau tidak terbatas. Yang bisa engkau lakukan tadi itu hanya kasih filia. Hanya bagi saudara-saudaramu, eros akan berakhir. Begitu juga dengan filia bisa berakhir. Storge akan berakhir. Tetapi ingat, agape tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Adalah hal yang sangat menyakitkan kalau engkau melihat ada begitu banyak orang yang besar bicaranya. Engkau mungkin punya teman yang bicaranya besar sekali seperti Petrus. Petrus ini paling banyak bicaranya dan paling sombong pula. Adakah di antara engkau yang berkarakter seperti Petrus? Angkat tangan saja dalam hatimu kalau engkau seperti Petrus. Tuhan akan bertanya kepadamu, apakah engkau agape kepada Tuhan? Petrus saat itu dengan tingkat imannya hanya bisa menjawab, filia Tuhan. Dia tidak berani menjawab agape. Dia tidak punya agape. Agape itu adalah kasih Tuhan yang rela mati untuk engkau. Jangankan mati untuk Tuhan, sebelum ayam berkokok saja sudah 3 kali menyangkal. Padahal waktu itu yang bertanya itu anak-anak, perempuan, bukan tentara, bukan preman, bukan algojo, hanya seorang anak dan seorang perempuan. Engkau pengikut Yesus yang akan disalibkan itu bukan? Bukan. Aku tidak kenal dia. Sungguh tidak kenal. Markus 14 ayat 69 sampai 72. Lihat, ada begitu banyak di antara engkau pernah menyangkal Tuhan. Bahkan orang-orang di luar sana menggandakan identitasnya. Mereka punya 2 KTP. Di kantor KTP-nya bendera hijau. Agama I. Di rumah KTP-nya Kristen. Jadi punya identitas ganda. Mungkin kau menyatakan identitas gandamu dengan cara yang lain. Kalau engkau di gereja bicaranya haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau di lingkungan temanmu bicaranya seluruh isi kebun binatang. Ini identitas ganda. Ya, mungkin hari Minggu pelayanan di gereja, menyembah Tuhan. Hari Sabtunya ada di klub malam. Mungkin kau pernah lihat orang seperti ini. Tetapi hari ini Kristus mau mengajarkan engkau satu kasih yang tidak terbatas. Kasih yang tidak terukur. Oleh karena itu kasihilah Allah yang sudah rela mati untuk engkau semua.
Adakah di antara engkau yang mau mati untuk Tuhan? Tuhan tahu kamu tidak siap kan? Mungkin sekarang kau berkata, ya Tuhan, saya nggak bisa. Ya Tuhan, saya ini filia Tuhan. Tapi ada saatnya nanti, kalau engkau memang harus mati untuk Tuhan, engkau akan berkata seperti Petrus, Tuhan, ternyata aku agape kepadamu. Kasih Petrus bertambah. Ini dibuktikan dengan cara hidupnya. Apakah kasihmu bertambah kepada Tuhan dari hari ke hari? Engkau yang jawab dalam hatimu. Kasih inilah yang akan merangkul engkau sebagai seorang sahabat. Sekarang siapa yang mau hidup untuk Tuhan? Engkau berkata, Tuhan, saya pura-pura mati aja deh untuk Tuhan. Tidak, engkau harus memilih mati untuk Tuhan atau hidup untuk Tuhan. Mati untuk Tuhan tidak mudah. Hidup untuk Tuhan juga sama, tidak mudah. Mari bersama-sama baca ayat yang ke-19. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Hanya Tuhan yang bisa. Kasih ini tidak bisa engkau mengerti. Kasih ini tidak mampu dipahami oleh segala pengetahuan manusia. Kasih ini tidak mampu dimengerti oleh hikmat manusia. Dan setiap orang harus mengakui, ya Tuhan, saya tidak bisa mengerti agapemu. Tulisan apa yang tadi ada di mahkota? Di sana tertulis agape. Siapa agape? Agape itu Bapamu. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mati di atas kayu salib, supaya kamu yang percaya diselamatkan, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Engkau adalah anak-anak agape. Engkau adalah anak-anaknya yang kasih. Jadi, kalau papamu di dunia tidak atau belum mengasihi engkau, ingat, engkau punya papa agape. Bapa yang mengasihi engkau. Mungkin engkau tidak pernah menerima kasih ini dari istrimu, dari suamimu, dari temanmu. Karena mereka hanya punya filia. Atau mungkin mereka hanya punya eros. Atau mungkin lebih parahnya, mereka hanya memanfaatkan engkau. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah memanfaatkan engkau untuk kepentingan pribadinya. Tuhan, ajarkanlah kami agapemu. Buatlah saya mengerti tentang agapemu Tuhan. Buatlah saya paham tentang isi hatimu Tuhan. Tuhan, saya tidak mengerti. Saya akui saya tidak mengerti. Tetapi saya mau mengerti. Saya mau belajar seperti Petrus belajar. Tuhan, mungkin dulu saya masih eros pada Tuhan. Saya hanya mau memanfaatkan Tuhan di dalam hidup saya. Tuhan, hari ini saya hanya mampu filia sama Tuhan. Tetapi percayakah engkau bahwa Tuhan sanggup membuat engkau agape kepada Tuhan? Pada hari ini firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Matius 7 ayat 7. Saat engkau berdoa, Tuhan saya mau punya agape. Tuhan berikan saya agapemu. Untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, dan orang-orang sekeliling saya. Tuhan berikan agapemu untuk orang yang paling saya tidak sukai, untuk orang yang paling saya benci. Maka engkau akan menerimanya. Kasih inilah yang mau Bapa ajarkan bagi setiap anak-anak Bapa. Seperti lagu yang liriknya bertuliskan kata-kata, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih inilah kasih agape. Perjamuan kudus mengingatkan agapenya Tuhan untuk kita semua. Engkau ingat lagi dan renungkan, ya Tuhan, Engkau agape sama saya. Saya mau belajar agape dengan Engkau Tuhan. Lihatlah wajah saudaramu di sekelilingmu. Sama seperti Bapa sudah mengasihi engkau. Belajarlah mengasihi mereka. Sekalipun mungkin mereka pernah melukai hatimu. Sekalipun mungkin mereka sering menyakiti hatimu. Saat Tuhan ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus ada di antara dua pemberontak. Pemberontakan kepada Tuhan itu adalah dosa. Apakah karena Tuhan Yesus sedang ada di dunia, mereka berbuat dosa?
sehingga mereka tidak memberontak kepada Allah. Tidak, mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi yang satu mau merendahkan hatinya, dan yang satu tetap angkuh. Sementara itu di hadapanku juga ada banyak pemberontak-pemberontak lainnya. Mereka tidak tahu kalau aku Mesias. Mereka berseru, "Jikalau engkau Mesias, jikalau engkau anak Allah, turunkan dirimu." Tetapi apa yang aku katakan? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Markus 15 ayat 32 dan Lukas 23 ayat 34. Selama ini engkau berbuat dosa terus-terusan. Dan Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ini." Mereka tidak mengerti, Bapa. Aku mengerti. Oleh karena itu aku disalibkan. Aku agape. Untuk itulah aku disalibkan untuk manusia. Pada saat ini renungkan perkataan ini. Mereka tidak tahu apa yang sudah mereka perbuat. Tetapi mungkin selama ini engkau terlalu sibuk berdebat tentang firman Tuhan. Terlalu sibuk berdebat dengan orang-orang di sekitarmu. Terlalu sibuk berdebat tentang doktrin-doktrin gereja. Ingat, tidak ada gunanya berdebat. Karena kebenaran bukan untuk diperdebatkan. Kebenaran itu untuk dilakukan. Tetapi saat engkau berdebat, Tuhan berkata di hadapan Bapa di sorga, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Jangan berdebat lagi, teman-teman. Ini seperti yang Rasul Paulus katakan, "Aku tidak sadar akan segala sesuatu, tetapi Tuhan sadar akan segala sesuatu. Bukan yang baik yang ingin aku lakukan, tetapi justru yang tidak baik, yang tidak ingin aku lakukan, yang aku lakukan." 1 Korintus 4 ayat 4. Mungkin selama ini engkau bergumul dengan dosamu. "Tuhan, engkau tahu hati saya. Saya tidak mau melakukan ini, Tuhan. Tetapi mengapa saya ulangi terus, Tuhan? Saya tahu ini melukai hatimu, Tuhan. Saya tahu ini membuat engkau sakit dan membuat engkau menangis, Tuhan. Tuhan, saya tahu saya tidak boleh membicarakan orang lain. Tetapi mengapa mulut saya ini begitu gatal, Tuhan? Mulut ini suka membicarakan orang lain, Tuhan. Tuhan, saya tahu saya harus menghormati engkau. Tapi mengapa waktu ibadah saya malahan main handphone, bercanda sana sini? Saya tidak mau melukai hatimu, Tuhan. Saya mau menyenangkan hatimu, Tuhan. Engkau tahu hati saya. Tetapi engkau tahu mengapa justru yang tidak menyenangkan hatimu itu yang selama ini saya lakukan, Tuhan." Tuhan hanya dapat berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kiranya kata-kata ini masuk meresap jauh di dalam hatimu seperti setetes air, sehingga engkau mengerti inilah yang membuat Bapa selalu mengampuni kesalahanmu. Saat ini mari tundukkan kepalamu. Mari datang kepada Bapa dengan sikap hati yang tenang, dan marilah berdoa. Dalam nama Yesus. Tuhan, tidak dapat kami bayangkan betapa besar kasih-Mu. Kami mau agape-Mu, Tuhan. Kami tahu selama ini, Tuhan, Engkau sudah menangis untuk kami. Oleh karena itu kami juga mau mengampuni orang-orang yang sudah membuat kami menangis, Tuhan. Tuhan, mungkin hari ini kami hanya bisa filia kepadamu, tetapi kami mau belajar untuk naik level, Tuhan. Kami mau belajar agape-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, karena agape-Mu sudah menerima kami lagi. Selagi kami masih melukai hati-Mu, Tuhan, hadirkan agape-Mu di dalam hati kami yang gersang, Tuhan. Supaya dengan agape ini kami dapat melayani Engkau, Tuhan. Kami dapat setia iringi Engkau, Tuhan Yesus. Kami dapat mengampuni orang lain. Saat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Curahkanlah agape-Mu, Tuhan. Curahkanlah berlimpah-limpah atas kami, Tuhan. Buat kami mengerti, Tuhan. Sekalipun firman-Mu berkata tidak dapat dimengerti, rahasia ini terlalu dalam bagi kami, Tuhan. Karena sampai hari ini pun kami tidak dapat mengerti mengapa Engkau rela mati bagi kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, Tuhan. Bapa, biarlah kasih-Mu memulihkan hati kami. Biar kasih-Mu mengubahkan hidup kami. Kami bawa semua dosa yang merintangi kehidupan kami, Tuhan, di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus, ini semua dosa pemberontakan kami, Tuhan. Tuhan Yesus, kami taruh di bawah kaki-Mu. Tolong, kami mau belajar untuk lebih mengasihi Engkau, Tuhan. Segala pujian,
hormat, syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Di dalam nama Putramu, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang begitu lembut, yang mengasihi kami sudah berdoa. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.